Baik, di sini saya Ahmad Yunus dengan NIM 21091160004. Pada kali ini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan dari ujian akhir semester Technopreneurship. Baik, yang pertama di sini ada menjelaskan definisi dari Technopreneurship, tujuannya dan implementasi pada sistem informasi. Nah, yang pertama itu adalah definisi dari Technopreneurship. Jadi Technopreneurship ini adalah gabungan dari kata teknologi dan kewirausahaan. Ini bisa merujuk pada praktiknya langsung dari pendekatan dalam menciptakan, mengembangkan, dan memanfaatkan inovasi teknologi untuk menciptakan bisnis yang sukses tentunya. Technopreneurship ini melibatkan penggunaan teknologi sebagai alat untuk mengidentifikasi peluang bisnis, mengembangkan ide-ide inovatif, merancang dan memproduksi produk atau layanan yang berbasis teknologi, serta membangun dan mengelola bisnis yang berkelanjutan. Lalu tujuan mempelajari dari Technopreneurship ini itu meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana teknologi dapat digunakan sebagai alat untuk menciptakan peluang bisnis, lalu mengembangkan keterampilan dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi peluang bisnis berbasis teknologi, memahami proses inovasi dan mengembangkan produk atau layanan teknologi, mempelajari strategi pemasaran dan manajemen yang relevan dengan bisnis yang berbasis teknologi. Lalu ada juga mengembangkan keterampilan manajemen dan kepemimpinan yang diperlukan untuk mengelola bisnis yang sukses. Nah, untuk contoh implementasi Technopreneurship dalam konteks sistem informasi itu membangun startup yang mengembangkan aplikasi mobile inovatif, biasanya untuk memecahkan masalah dalam pengelolaan data atau informasi. Lalu membangun platform e-commerce yang menggunakan kecerdasan buatan untuk memberikan pengalaman belanja yang profesional dan efisien. Lalu mengembangkan platform e-learning. Nah, jadi Technopreneur ini dapat membangun platform e-learning yang inovatif untuk menyediakan akses terhadap materi pembelajaran online. Lanjut, konsep bakar duit dalam dunia startup ini mengacu pada strategi pengeluaran yang agresif untuk mempercepat pertumbuhan perusahaan. Biasa istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan praktek di mana perusahaan startup menghabiskan sejumlah uang yang dalam waktu singkat untuk mempercepat pengembangan produk, ekspansi pasar, dan akuisisi penggunanya. Strategi bakar duit melibatkan investasi besar dalam pemasaran, mengembangkan produk, perekrutan talenta, dan infrastruktur teknologi. Tujuan utamanya adalah mencapai pertumbuhan yang cepat dan mendapatkan pasar sebanyak mungkin dalam waktu yang singkat. Pendekatan ini sering digunakan oleh perusahaan teknologi yang beroperasi dalam lingkungan kompetitif dan ingin menjadi pemimpin pasar dalam waktu singkat. Namun, strategi bakar duit juga memiliki resiko yang signifikan. Jika pengeluaran tidak menghasilkan pertumbuhan yang diharapkan atau perusahaan kehabisan sumber daya keuangan sebelum mencapai tingkat pendapatan yang berkelanjutan, itu menyebabkan kegagalan atau masalah keuangan yang sangat serius. Selanjutnya membahas tentang marketing mix, yaitu definisi, tujuan, dan implementasinya. Nah, definisi dari marketing mix ini merujuk pada kombinasi berbagai elemen yang digunakan oleh perusahaan dalam merencanakan dan melaksanakan strategi pemasaran mereka. Ini melibatkan penggabungan variabel-variabel pemasaran yang terkenal biasanya itu 4P: produk, harga, tempat, dan promosi. Nah, adapun tujuan marketing mix itu adalah mengidentifikasi dan memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan, membangun dan mempertahankan diferensiasi kompetitif melalui produk atau layanan yang ditawarkan, menentukan harga yang tepat untuk produk atau layanan berdasarkan penilaian pelanggan dan analisis pasar, membangun saluran distribusi yang efektif untuk memastikan produk atau layanan tersedia bagi pelanggan, merancang dan melaksanakan kegiatan promosi yang efektif untuk membangun kesadaran dan minat pelanggan. Adapun contoh implementasi dari marketing mix itu biasa dari produk, itu menyediakan produk yang inovatif dengan fitur yang menarik dengan nilai tambah yang membedakan dari pesaing. Lalu ada dari segi harga itu menetapkan harga yang kompetitif dan menguntungkan, seperti harga premium untuk produk unggulannya, baru yang harga rendah itu untuk menarik dari pelanggan-pelanggan baru. Lalu biasa di tempat atau distribusinya menentukan saluran distribusi yang efisien dan mencakup seperti penjualannya online, mitra distribusi, atau toko fisik. Lalu yang terakhir itu ada bisa promosi dengan menggunakan alat promosi seperti iklan, media sosial, kampanye pemasaran digital, atau hubungan masyarakat untuk membangun kesadaran dari minat pelanggan. Selanjutnya itu membahas tentang business plan. Dari definisi,
Definisi dari business plan adalah dokumen yang tertulis yang merinci rencana bisnis atau di suatu perusahaan. Ini menggambarkan tujuan bisnisnya, strategi operasional, analisis pasar, proyeksi keuangan, serta langkah-langkah untuk mencapai keberhasilan bisnis. Ada 4 kerangka utama dalam business plan. Itu adalah keuangan, yang merupakan bagian yang mencakup proyeksi keuangan seperti laporan laba kerugian, neraca, dan aliran kas, serta sumber pendanaan yang direncanakan. Lalu ada konsep bisnis, itu menggambarkan visi misi perusahaan, nilai yang diusung, analisis pasar dan pesaing, serta strategi diferensiasi. Lalu ada operasional, merinci bagaimana operasional bisnis akan jalan, termasuk struktur organisasinya, pabrik atau fasilitas produksi, rantai pasokan, dan sistem manajemennya. Lalu yang terakhir itu ada pemasaran. Ini membahas strategi pemasaran, target pasarnya, segmentasi, menentukan harga, promosi, lalu ada distribusi produk atau layanannya. Lalu di sini ada manfaat dari business plan, itu adalah menyediakan panduan dan arah yang jelas bagi pemilik bisnis dan para pemangku kepentingan. Lalu ada memungkinkan pengusaha untuk mengevaluasi dan menguji kelayakan bisnis sebelum diinvestasikan sumber daya yang signifikan. Nah, yang terakhir itu adalah apa sih yang saya peroleh dalam mempelajari technopreneurship selama 1 semester ini. Nah, yang pertama yang saya dapat itu adalah technopreneurship ini melibatkan penggunaan teknologi dalam bisnis, konsep dan kerjasama marketing yang membantu perusahaan mempromosikan produk mereka. Ada juga yang namanya business plan dan rencana keuangan. Ini penting untuk merencanakan pengelolaan bisnis. Ada juga time value, dia menekankan pentingnya tindakan tepat pada waktu yang tepat. Lalu sebagai anak sistem informasi di masa mendatang, ini bisa membantu perusahaan dalam mempersiapkan diri untuk tren teknologi yang akan datang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.